Baca bersuara. Halo? Udah ya? Udah kamu? Udah. Ditutup. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan studi kasus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Putri Firmansyah dengan NIM akhir 122. Saya Eva Industri dengan NIM akhir 008. Saya Melisa Rizky dengan NIM akhir 128. Saya Nabila Yamna Nuraifi dengan NIM akhir 068. Saya Afia Fajwa Ulfa dengan NIM akhir 140. Selanjutnya kita masuk ke kasus yang pertama pada pembelajaran mikrobiologi hari ini, yaitu kasus skenario studi mengenai infeksi saluran kemih atau ISK dengan seorang pasien berusia 32 tahun, wanita mengalami nyeri saat berkemih dan urinnya keruh, serta isolasi bakteri yaitu keluar urin di laboratorium dengan mengidentifikasi pertumbuhan bakteri Escherichia coli dengan tujuan apoteker dan dokter memerlukan data kepekaan untuk memilih antibiotik yang ampuh mengingat tingginya tingkat resistensi E. coli terhadap beberapa antibiotik. Pada slide ini dijelaskan bahwa metode yang digunakan untuk mengetahui sensitivitas bakteri terhadap antibiotik yaitu difusi cakram atau Herbivore diffusion test. Metode ini menggunakan media Muller, Hinton, Agar atau MHA yang merupakan metode standar dalam uji sensitivitas antibiotik. Metode ini dilakukan karena mampu mendukung pertumbuhan sebagian besar bakteri dan memberikan hasil difusi antibiotik yang optimal. Metode ini direkomendasikan oleh CLSI sebagai metode standar dalam laboratorium mikrobiologi klinik karena hasilnya lebih akurat, mudah dilakukan, dan dapat digunakan untuk menentukan apakah bakteri ini sensitif, intermediate, atau resistensi terhadap antibiotik tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke gambar bakteri yang diperoleh, yaitu terlihat pada gambar adalah bakteri Escherichia coli. Secara morfologi, E. coli berbentuk batang atau basil dan termasuk bakteri gram negatif. Bakteri ini memiliki flagela sehingga dapat bergerak aktif, walaupun sebenarnya merupakan flora di usus manusia, flora normal lebih spesifiknya. Dapat menjadi patogen apabila masuk ke dalam saluran kemih. Pada kasus ISK ini, bakteri ini dapat melekat pada dinding saluran kemih, berkembang biak, dan menyebabkan peradangan, sehingga timbul gejala seperti nyeri saat berkemih dan urinnya keruh. Nah, diperlihatkan pada bagian ini ada cakram antibiotik yang diletakkan di atas media agar yang telah diinkubasi bakteri secara merata. Setelah diinkubasi selama kurang lebih 18-24 jam, antibiotik berdifusi ke dalam media agar. Jika antibiotik mampu menghambat pertumbuhan bakteri, maka akan terbentuk daerah bening seperti pada gambar di sekitar cakram yang disebut sebagai zona hambat. Nah, semakin besar zona hambat yang terbentuk, maka semakin sensitif bakteri terhadap antibiotik tersebut. Sebaliknya, apabila zona hambat lebih kecil atau tidak terbentuk sama sekali,
Berarti bakteri berdifusi, berarti bakteri bersifat resisten terhadap antibiotik. Terlihat pada gambar yang ditunjukkan pada bagian A, B, C, dan ada tanda panah setelah diinkubasi 24 jam. Di situ juga terlihat bagian agar media, antibiotik, dan zona hambatnya. Apabila bakteri peka terhadap antibiotik tersebut, pertumbuhan bakteri akan terhambat sehingga terbentuk area bening di sekitar cakram yang disebut zona hambat tadi. Zona hambat inilah yang nantinya menjadi tolak ukur diameter untuk menentukan penggaris atau jangka sorong. Kemudian dibandingkan dengan standar CLSI untuk menentukan kategori sensitif, intermediate, atau resistennya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur. Yang pertama, alat dan bahannya yaitu media MHA atau Muller-Hinton agar, lalu suspensi bakteri, swab steril, cakram antibiotik, serta inkubator. Untuk pembuatan suspensi bakteri yaitu koloni bakteri murni disuspensikan dalam NaCl fisiologis hingga setara dengan standar Macfarlane 0,5. Lalu, inokulasi media, suspensi bakteri diusap merata pada permukaan media MHA menggunakan swab steril. Untuk peletakan cakram antibiotik ditempelkan pada media. Contoh antibiotiknya yaitu ampicillin, ciprofloxacin, nitrofurantoin, ceftriaxone, sotrimazole. Untuk inkubasinya yaitu diinkubasi pada suhu 35 sampai dengan 37 derajat selama 18 sampai 24 jam. Lalu diameter zona hambat diukur lalu dibandingkan dengan standar CLSI. Next. Interpretasi hasilnya yaitu sensitif, berarti bakteri masih dapat dihambat oleh antibiotik pada dosis terapi normal sehingga antibiotik tersebut efektif digunakan untuk pengobatan. Lalu intermediat, berarti daya hambat antibiotik terhadap bakteri berada pada tingkat sedang. Antibiotik masih dapat digunakan pada dosis lebih tinggi atau bila antibiotik terkonsentrasi di tempat infeksi tertentu. Lalu resisten, berarti bakteri tidak dapat dihambat oleh antibiotik, sehingga penggunaan antibiotik tersebut kemungkinan besar tidak efektif. Next. Selanjutnya, merupakan tabel contoh dari diameter zona hambat antibiotik. Untuk antibiotik ciprofloxacin, rata-rata menunjukkan bahwa diameter menunjukkan angka sensitif dan juga intermediate. Lalu untuk gentamicin, rata-rata menunjukkan angka sensitif. Selanjutnya ampicillin, rata-rata menunjukkan angka resisten. Dan untuk cefixime, rata-rata menunjukkan angka resisten, di mana tiap-tiap antibiotik memiliki rentang ukuran yang berbeda-beda antar diameternya untuk kategori dari sensitif, intermediate, dan juga resistennya. Di sini digunakan 10 sampel pada masing-masing antibiotiknya. Next. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian diameter zona hambat terhadap 10 sampel E. coli, dapat disimpulkan bahwa antibiotik ciprofloxacin dan gentamicin menunjukkan efektivitas yang lebih baik karena sebagian besar sampel termasuk ke dalam kategori sensitif. Sedangkan ampicillin dan cefixime menunjukkan kategori resisten pada seluruh sampel, sehingga daya hambatnya terhadap E. coli lebih rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat sensitivitas bakteri terhadap antibiotik berbeda-beda tergantung jenis antibiotik yang digunakan. Next. Hasil uji dilihat berdasarkan besar kecilnya zona hambat yang terbentuk di sekitar cakram antibiotik. Semakin besar zona hambat, maka semakin sensitif bakteri terhadap antibiotik. Sedangkan semakin kecil atau tidak adanya zona hambat, maka bakteri semakin resisten. Next.
Oke. Lalu kesimpulannya, pada kasus ISK akibat E. coli, metode yang paling tepat digunakan adalah metode difusi cakram Kirby-Bauer. Metode ini dilakukan dengan melihat zona hambat antibiotik terhadap pertumbuhan bakteri pada media Muller-Hilton agar hasil kemudian diinterpretasikan menjadi sensitif, intermediate, atau resisten berdasarkan standar CLSI. Pemeriksaan ini sangat penting untuk membantu dokter dan apoteker memilih antibiotik yang paling efektif, sehingga pengobatan ISK menjadi lebih tepat dan dapat mengurangi risiko resistensi antibiotik. Next. Selanjutnya ke kasus 2, yaitu seorang pasien pasca operasi laparotomi mengalami demam tinggi dan luka operasi mengeluarkan pus atau nanah. Kultur mikrobiologi menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Dokter memerlukan data ilmiah dan instalasi farmasi untuk memilih antibiotik yang paling efektif. Farmasis melakukan uji difusi cakram pada media agar Muller-Hilton untuk mengukur diameter zona hambat pertumbuhan bakteri. Hasil uji kepekaan data diameter zona hambat antibiotik terhadap koloni bakteri yaitu ciprofloxacin 24 mm, amoxicillin 12 mm, ceftriaxone 18 mm, dan chloramphenicol itu 22 mm. Next. Metode uji kepekaannya yaitu adalah uji difusi cakram menggunakan media Muller-Hilton agar untuk mengetahui sensitivitas bakteri terhadap antibiotik berdasarkan diameter zona hambatnya. Metode ini merupakan metode standar yang direkomendasikan oleh CLSI dan banyak digunakan pada laboratorium mikrobiologi klinik. Next. Selanjutnya, di sini ada prosedur uji yang harus dilakukan untuk menguji bakteri dengan uji difusi cakram. Yang pertama adalah koloni murni Staphylococcus aureus disuspensikan hingga setara standar 0,5 McFarland. Yang kedua, suspensi bakteri diinokulasikan merata pada permukaan media Muller-Hilton agar menggunakan swab steril. Yang ketiga, cakram antibiotik diletakkan di atas permukaan media. Yang keempat, dia diinkubasi pada suhu 30 sampai 37 derajat Celcius selama 18 sampai 24 jam. Yang kelima, setelah inkubasi, diukur diameter zona hambat di sekitar cakram antibiotik menggunakan satuan milimeter. Yang keenam, hasil dibandingkan dengan standar interpretasi CLSI untuk menentukan kategori sensitif, intermediate, atau resisten. Selanjutnya ada interpretasi hasil uji. Pada kasus ini diperoleh hasil diameter ciprofloxacin yaitu sebesar 24 mm dengan interpretasi sensitif, dan pada amoxicillin didapatkan zona hambat sebesar 12 mm dengan interpretasi resisten, dan pada ceftriaxone diperoleh zona hambat sebesar 18 mm dengan interpretasi intermediate atau sedang. Dan yang terakhir, pada antibiotik chloramphenicol diperoleh diameter zona hambat sebesar 22 mm dengan interpretasi sensitif. Selanjutnya ada interpretasi hasil uji. Yang pertama itu Yang pertama adalah ceprolaxin, yaitu menunjukkan 24 mm sampai sensitif. Ceprolaxin itu menunjukkan diameter zona hambat terbesar yaitu 24 mm sehingga bakteri menunjukkan masih sangat peka terhadap antibiotik ini. Ceprolaxin ini bekerja dengan menghambat enzim DNA girasa dan topoisomerase
4 bakteri sehingga proses replikasi DNA itu tergantung dan bakteri tidak dapat berkembang biak. Yang kedua ada amoksilin, itu menunjukkan 12 mm resisten, yaitu amoksilin memiliki diameter zona hambat paling kecil yaitu 12 mm sehingga dikategorikan resisten. Hal ini menunjukkan bahwa Staphylococcus aureus kemungkinan telah menghasilkan enzim B-laktamase yang dapat merusak cincin B-laktam pada amoksilin sehingga antibiotik tidak mampu menghambat pertumbuhan bakteri secara optimal. Resisten ini digolongkan penisilin cukup sering ditemukan pada infeksi nosokomial dan infeksi luka operasi. Selanjutnya ada ceftriaxone yang memiliki 18 mm intermediat. Ini menunjukkan bahwa zona hambat sedang dengan interpretasi intermediat. Artinya antibiotik masih memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri, tetapi efektivitasnya tidak sebaik ceftolaksin atau korampenicol. Antibiotik ini dikategorikan sebagai intermediat, biasanya masih dapat digunakan pada dosis tertentu atau pada lokasi infeksi dengan konsentrasi obat yang tinggi. Selanjutnya ada korampenicol, itu menunjukkan bahwa 20-24 mm sensitif yang menghasilkan zona hambat 22 mm sehingga termasuk sensitif. Nah, antibiotik ini bekerja dengan menghambat sistensi protein bakteri melalui ikatan pada subunit ribosom 50S. Zona hambat yang cukup besar menunjukkan bahwa bakteri masih rentan terhadap korampenicol. Tapi dalam praktik klinis, penggunaan korampenicol biasanya dipertimbangkan dengan hati-hati karena resiko efek samping hematologis. Baik, di sini ada daftar pustaka dari jurnal yang kami gunakan sebagai referensi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini? Aduh.